Shalom saudara, senang sekali pada hari yang indah ini kita bertemu lagi dalam ibadah online GBI Miracle Service. Saya berharap Bapak Ibu Saudara semuanya dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Ya, sebelum kita mulai ibadah pada pagi yang indah ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama Tuhan berkumpul dengan keluarga kami masing-masing Tuhan. Untuk kami bersama-sama Tuhan mengikuti ibadah online Bapak. Kami percaya Tuhan ketika 1-2 orang berkumpul Engkau hadir di tempat kami Tuhan. Terima kasih, berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Semua kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita mengangkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Kita mau tersungkur di bawah kakinya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya apa yang harus ku
altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita akan pujian dari awal. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus,
mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita pujikan dari awal. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh jiwaku. Tangan-Mu selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020. Dan sebelum kita mendengarkan Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama datang kepadamu Tuhan. Setiap kami rindu untuk mendengar firman-Mu, setiap kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Dan mari Bapa, Engkau yang menuntun setiap kami dengan roh hikmat dan wahyu agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Bapa,
kami serahkan sepenuhnya di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga setiap umat-Mu boleh diberkati dengan firman-Mu, setiap umat-Mu boleh bertumbuh dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pagi hari ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai dengan 37. Demikian firman Tuhan. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana murid-muridnya menerima Roh Kudus dari Tuhan, sehingga mereka menyala-nyala di dalam memberitakan Injil Tuhan. Dan melalui nats yang baru saja kita baca, kita dapat melihat bagaimana mereka memerlukan urapan Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kita dapat melihat bagaimana ketika Petrus dan Yohanes ketika disidang oleh Mahkamah Agama, mereka menceritakan apa yang mereka alami kepada jemaat yang lain, sehingga murid-murid Tuhan yang lain itu bersehati, berdoa bersama-sama bagi Petrus dan Yohanes. Mereka merasa bahwa mereka sangat membutuhkan urapan Roh Kudus untuk melakukan pemberitaan Injil. Mereka sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan, di mana mereka mendapat tekanan yang luar biasa dari saudara-saudara mereka Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya urapan Roh Kudus bagi setiap orang percaya yang pertama menjadikan semakin menyala-nyala di dalam doa. Kita dapat melihatnya di ayat yang ke-24 sampai dengan 30, di mana di situ umat Tuhan bersama-sama bersehati, berseru meminta keberanian dari Tuhan agar mereka dapat memberitakan Injil dan disertai dengan kuasa Tuhan. Jadi pengenalan yang intim dengan Roh Kudus akan membuat setiap orang percaya semakin menyala-nyala di dalam doa. Doa adalah salah satu wujud kasih kita baik kepada Tuhan sekaligus kepada sesama kita. Nah, di sini dengan doa kita membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan. Melalui doa pula kita juga sedang mengasihi orang lain, di mana kita akan membawa nama mereka kepada Tuhan. Kita akan mendoakan setiap pergumulan mereka. Bahkan mereka dapat mengalami kuasa dari Tuhan ketika kita mendoakan mereka. Tuhan rindu anak-anaknya berkomunikasi dengan Tuhan. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya, supaya setiap murid-muridnya selalu membangun komunikasi dengan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa dengan doa kita juga sedang belajar membuang keegoisan kita. Kita tidak akan mementingkan diri sendiri. Kita akan menyediakan waktu kita untuk memikirkan orang lain dan membawa setiap pergumulan dan permasalahannya kepada Tuhan. Kita perlu urapan Roh Kudus agar kita senantiasa menyala-nyala di dalam kehidupan doa kita. Kemudian yang kedua, bahwa dengan urapan Roh Kudus menjadikan orang percaya menyala-nyala di dalam kuasa. Kita dapat melihatnya di ayat yang ke-31. Pada ayat tersebut, ketika mereka sedang berdoa, maka goyanglah tempat mereka dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Inilah kuasa Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, bahwa kita di zaman ini pun adalah juga murid-murid Tuhan Yesus. Kita perlu mengecek kehidupan kita masing-masing pribadi. Apakah kita berada di dalam ketakutan sehingga kita tidak berani untuk memberitakan firman Tuhan kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan? Saatnya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita seperti murid-murid Tuhan Yesus pada masa itu, ketika berada di dalam tekanan, justru mereka semakin erat melekat kepada Tuhan. Dan melalui urapan Roh Kudus mereka menjadi berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam semangat pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kuasa dari Roh Kudus, Tuhan sedang mempersiapkan setiap umatnya untuk memasuki dimensi yang baru di dalam pelayanan. Terlebih di masa pandemi Corona ini, kita memerlukan kuasa dari Tuhan agar semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Kita akan belajar dari jemaat-jemaat tersebut yang mereka menyala-nyala di dalam kuasa yang mana mereka peroleh dari urapan Roh Kudus yang dahsyat. Dan melalui pelayanan yang mereka kerjakan, dampaknya dapat kita rasakan pada masa sekarang ini. Bapak Ibu, kita perlu menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kita harus semakin melekat dan intim kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menuntun kita melalui Roh Kudus-Nya dengan pelayanan-pelayanan yang mungkin belum pernah kita kerjakan di masa-masa yang dahulu, tetapi Tuhan akan membawa kita ke dalam dimensi yang baru di dalam setiap aspek kehidupan kita, di mana kita bisa melayani Tuhan. Pentingnya urapan Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya yang ketiga adalah menyala-nyala di dalam kemurahan. Kita bisa membacanya kembali di ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-37. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan pada ayat tersebut, bahwa umat Tuhan hidup di dalam kebersamaan, hidup di dalam kesehatian,
Mereka memiliki kemurahan hati untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Bahkan mereka merasa bahwa miliknya bukanlah miliknya sendiri, tetapi menjadi milik bersama. Tetapi bukan berarti pada masa kini hal tersebut kita lakukan juga. Bukan seperti itu. Kita menjual rumah kita, kemudian membagikannya kepada saudara-saudara, bukan begitu. Tetapi kita belajar dari semangat kemurahan mereka, bahwa apa yang mereka miliki mereka bagikan kepada saudara-saudara yang berkekurangan. Bahkan di masa-masa pandemi ini kita bisa membagikan apa yang kita miliki. Mungkin juga harta kita, berbagi makanan, mungkin berbagi barang-barang tertentu, misalnya masker dan sebagainya. Kita juga bisa menuangkan ide-ide pikiran kita. Misalnya ada saudara kita yang memiliki bahan-bahan tertentu tetapi mereka tidak memiliki ide, kita membagikan ide sehingga mereka dapat mengolah bahan yang mereka miliki menjadi hal-hal yang berguna dan sebagainya. Kita juga bisa memberikan waktu kita, tenaga kita, dan masih banyak lain yang dapat kita bagikan dan akan menjadikan saudara-saudara kita juga diberkati, dan kita tidak akan pernah kekurangan di dalam hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kembali di ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang punya tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka meletakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bapak Ibu, ketika mereka memberi, justru mereka tidak berkekurangan. Kita percaya bahwa semakin kita memberi, justru kita akan semakin menerima. Kita sedang menolong diri kita sendiri, sehingga kita tidak pernah berkekurangan. Kita memiliki harta yang sangat berharga, yaitu Tuhan Yesus. Kita dapat membagi harta itu kepada mereka yang belum memilikinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini jauh lebih berarti daripada harta duniawi yang kita miliki yang dapat dibagikan. Tetapi harta surgawi akan membawa keselamatan kepada mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada peringatan Pentakosta ini kita semakin mengorbankan semangat doa, puasa, dan kemurahan yang akan dirasakan oleh orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri firman Tuhan ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan boleh semakin intim melekat dengan Tuhan, dan biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan terus memimpin kehidupan kami, menyalakan seluruh aspek kehidupan kami di dalam mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh umat kepunyaan-Mu ke dalam tangan-Mu, sehingga mereka semakin menyala-nyala di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan bagi Tuhan ke nomor rekening di bawah ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan yang telah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Kiranya semakin menguatkan kami ya Bapak. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kiranya Kau memberkati tangan-tangan yang memberi, mereka yang belum bisa memberinya Tuhan. Kami percaya persembahan ini Tuhan akan kami pakai Tuhan sebagai alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sambil kita akan angkat pujian, Aku Diberkati. Sepanjang siang
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bersehati, kami berdoa Tuhan, bagi negara kami, bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan turun bagi bangsa kami ini Tuhan. Di tengah masa pandemi corona ini Tuhan, kami serahkan pemimpin kami, Bapak Jokowi, ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat Tuhan turun atas pemimpin kami ini, sehingga Bapak Jokowi Tuhan boleh mengambil keputusan yang tepat di dalam setiap hal yang dikerjakannya Tuhan untuk kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Dan kami juga menyerahkan para tim medis yang boleh merawat mereka yang terjangkit Tuhan. Engkau yang memberikan semangat yang baru bagi mereka. Engkau yang terus memberikan kekuatan Tuhan, dan melindungi mereka, akan keluarga mereka dari virus ini. Dan Tuhan, kami serahkan mereka yang sakit ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan kesembuhan, dan Tuhan berikan semangat juang untuk melawan penyakit ini Bapa. Dan kami menyalahkan seluruh masyarakat Indonesia ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang menjamah hati setiap mereka, sehingga mereka boleh memiliki kesadaran untuk bersama-sama melawan virus COVID ini Tuhan. Sehingga tidak membuat salah satu pihak merasa patah semangat, tetapi dengan kebersamaan yang ada dapat memutus penyebaran virus ini. Bapa, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan keamanan bangsa kami ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang mengaruniakan keamanan dari Sabang sampai Merauke. Juga Bapa, melalui aparat keamanan yang ada, TNI dan Polri, Tuhan boleh menjaga keamanan bangsa kami ini. Berkati Tuhan para pemimpin di tingkat pusat hingga tingkat daerah sampai dengan RT RW. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan di dalam memimpin wilayahnya masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami juga menyerahkan gereja-gereja yang ada ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja-gereja bersehati Tuhan untuk menjadi berkat, bergandengan tangan, untuk menjadi berkat bagi kotanya masing-masing Tuhan, di mana Tuhan menempatkan gereja-gereja-Mu di berbagai wilayah di seluruh Indonesia ini, dan mereka boleh berbagi kasih untuk mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa. Dan juga para hamba Tuhan yang ada, Tuhan berkati, Tuhan pelihara mereka, Tuhan berikan kekuatan di dalam mereka menggembalakan umat kepunyaan-Mu Tuhan, sehingga mereka tidak terjatuh dalam pencobaan, tetapi mereka tetap berdiri teguh. Dan Tuhan berkati dengan kuasa, Tuhan berkati dengan hikmat untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga menyerahkan Tuhan terkhusus untuk GBI Miracle Service Wates ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati Bapak Timotius Hartono Tuhan, yang boleh menggembalakan Miracle Service di berbagai daerah. Dan Tuhan berkati cabang-cabang yang ada, gembala-gembala cabang yang ada. Tuhan berkati para penatua, Tuhan berkati. Dan terkhusus untuk GBI Miracle Service Wates, kami menyerahkan Pak Indra Gunawan dan istri ke dalam tangan-Mu. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, kesetiaan, ketekunan di dalam melayani umat kepunyaan-Mu. Tuhan lindungi juga dari virus corona ini Tuhan. Dan kami menyerahkan para penatua di MS Wates ini, baik keluarga Pak Kusworo, Bapak Radian, keluarga Mbak ini, Tuhan berkati. Tuhan terus membawa setiap kami semakin mengasihi Tuhan lebih lagi, dan bersatu hati di dalam bersama-sama melayani Tuhan di MS Wates ini. Terima kasih. Dan seluruh jemaat GBI Miracle Service Wates, Tuhan berkati mereka yang di dalam kondisi sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang di dalam beban yang berat, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan tolong. Dan biarlah kami semakin bertumbuh Tuhan di dalam iman kami kepadamu, dan setiap umat-Mu boleh menjadi berkat di mana Tuhan menempatkan mereka di wilayah masing-masing.
Terima kasih Bapak, anak-anak sekolah minggu Tuhan berkati, mereka terus bertumbuh melalui bimbingan orang tua mereka masing-masing selama masa pandemi ini Tuhan, di dalam pengawasan mereka, dan terlebih di dalam pengawasan Tuhan yang menjagai mereka senantiasa. Anak-anak youth juga terus bertumbuh Tuhan, sekalipun melalui media-media yang Tuhan sediakan, media sosial yang ada. Tuhan berkati mereka dan Tuhan menjaga mereka di dalam setiap pergumulan yang ada. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan anak-anak mudamu dalam tangan-Mu. Tuhan pakai mereka untuk melayani Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan anak-anak mudamu ini. Terima kasih, mari Engkau yang menyempurnakan seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita persiapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.